Assalamualaikum, halo teman-teman. Kenalin sebelumnya saya Salvina Asmalila. Di sini saya mau ngajak teman-teman buat kenal bagaimana konsep kaderisasi dengan dasar KC sebagai pusat pengkaderan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat kilas balik video berikut yuk. Fosei dan Kesei harus dipahami sebagai satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Fosei merupakan organisasi yang tercipta dari akumulasi ukhuwah dari semua Kesei yang telah terbentuk. Peranan Fosei sebagai lembaga mediasi ukhuwah antar Kesei sama seperti sebuah lidi yang membentuk sapu yang kokoh. Sehingga untuk membangun kualitas kader Fosei artinya kita harus melakukan peningkatan kualitas pada kader Kasei, begitupun sebaliknya. Maka dari itu, alur pengkaderan Fosei itu menitik beratkan pada pelaksanaan kaderisasi di tingkat Kasei yang melakukan minimal 2 tahap pengkaderan, yakni tingkat 1 yang biasa disebut dengan Diklat Ekonomi Islam atau DEI, dan tingkat 2 yang biasa disebut dengan Syariah Economics Training atau SET. Selebihnya, Kasei dapat melakukan upaya peningkatan keilmuan kader dengan kegiatan-kegiatan seperti SGD dan FGD, serta melakukan pemberdayaan terhadap kader, yakni dengan memberikan kesempatan kepada kader untuk memiliki tanggung jawab tertentu dalam organisasi. Pembinaan 100% input, 100% output. Prinsip utama yang harus diusahakan ialah kuantitas kader, 100% input, dan 100% output. Yang artinya, dalam proses pembinaan yang ideal, tidak akan ada kader yang muntaber alias mundur tanpa berita. Hal-hal yang perlu ditekankan ialah dengan melakukan pemberdayaan kader dan budaya kekeluargaan antar kader. Pemberdayaan kader diperlukan untuk mengeluarkan potensi sebenarnya dari kader dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Sedangkan ukhuwah penting ditekankan karena seringkali ikatan kekeluargaan dapat menjaga loyalitas kader terhadap organisasi. Dakwah merangkul bukan memukul. Fosei tidak membeda-bedakan kadernya dari sisi latar belakang, kapasitas keilmuan, ataupun kapasitas kepemimpinan untuk dapat bergabung dalam barisan dakwah ini. Prinsip dakwah Fosei ialah merangkul, mengajak semua yang mempunyai komitmen untuk mempelajari ekonomi Islam dan mendakwakannya, dan bukan memukul, menyingkirkan siapa saja yang melakukan kesalahan. Input, proses, output. Konsep kaderisasi Fosei terdiri dari kegiatan-kegiatan utama seperti rekrutmen, pembinaan, pelatihan, penjagaan, pengkaryaan, dan evaluasi. Tujuan utama dari rangkaian kaderisasi ini ialah terinternalisasinya karakteristik ekonom robbani dalam jiwa setiap kader. Next, kita akan bahas mengenai alur kaderisasi Fosei. Yang pertama adalah Diklat Ekonomi Islam atau DEI, merupakan pengkaderan awal setelah rekrutmen yang berisi pengenalan Kasei, Fosei, dan dasar-dasar ekonomi Islam. Yang kedua, ada Syariah Economic Training atau SET, merupakan pengkaderan tingkat kedua yang berfokus pada materi keilmuan ekonomi Islam yang mendalam serta persiapan untuk kepengurusan selanjutnya. Yang ketiga, Fosei Development Training atau FDT setara juga dengan SET sebagai pengkaderan tingkat kedua tetapi diselenggarakan oleh regional ataupun komisariat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kader serta melibatkan kader Kasei dalam mengembangkan dakwah di tingkat regional. Alur yang keempat adalah Fosei Leadership Forum atau FLF. Setelah kader mengikuti SET dan atau FDT, kader dapat mengikuti FLF untuk naik menjadi kader tingkat 3. FLF yang diselenggarakan oleh regional atau komisariat menitik beratkan pada persiapan kepemimpinan regional ataupun nasional, sehingga materi yang ada di dalamnya berupa kepemimpinan, komunikasi, dakwah, negosiasi, dan sebagainya. Yang kelima adalah Syariah Economics Training for Mentor atau SETT yang merupakan sarana pembinaan khusus Kasei guna memberikan pengkaderan bagi mentor, sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada Kasei perlu atau tidak dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah Kursus Kepemimpinan Nasional atau yang biasa kita kenal Suspimnas, merupakan persiapan kepemimpinan Fosei yang diperuntukkan kepada koordinator regional dan koordinator komisariat terpilih dan bakal calon presidium nasional. Nggak kerasa udah di akhir penjelasan. Gimana nih teman-teman? Semoga Mokaribon part kedua ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat ya. And wait for the next episode. Bye-bye. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.